Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha ini di daerah ini, kalau saya ngarani Pasar Stum. Kalau ini masuk wilayah apa, Pak? Kelurahan Menggiro, Kelurahan Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Kita mau bahas, dah nggak usah lama-lama ini ya, langsung masuk ke tema, karena nampaknya acara utamanya bukan pengajian apa ini, Pak? Sudah ada yang mau ngantri, nanti mau ngapain pasca ini? Tentang normalisasi dosa. Nah, jadi mengenai fenomena normalisasi dosa, menganggap ringan perbuatan dosa sehingga dia merasa seolah dosa itu beban yang sangat ringan, dan bahkan terkadang menghibur diri sendiri agar tidak merasa sedih ketika berbuat dosa. Ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa dalam beberapa ayat di Al-Qur'an, mengingat adanya beberapa orang menyimpang di masa silam yang mereka menghibur diri saat mereka berbuat maksiat. Kita sebutkan yang pertama, Allah bercerita tentang orang Yahudi, terutama para pendeta-pendetanya, para pemuka agamanya, di surat Al-A'raf ayat 169. Surat Al-A'raf ayat 169. Seperti yang kita tahu bahwa orang Yahudi itu mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kitab. Kemudian ada Zabur, kemudian ada Injil, dan ada banyak nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan Bani Israel. Duluan mana, Taurat sama Zabur? Zabur atau Taurat yang duluan? Ya, duluan Zabur. Zabur dulu baru Taurat. Berarti Nabi Daud dulu baru Musa. Enggak kebalik. Duluan Musa daripada Nabi Daud, sehingga dulu sudah ada Taurat, baru kemudian setelah itu Allah menurunkan Zabur kepada Daud. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Baqarah, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ayat ini bercerita tentang Jalut dan Tolut, Raja Tolut yang muslim melawan Raja Jalut yang kafir. Dan di tengah pasukan Tolut ada Daud yang berhasil membunuh Jalut. Kejadiannya setelah Nabi Musa. Baik, Allah berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun, di surat Al-A'raf ayat 169. Fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba ya'khuduna arada hadzal adna wa yaquluna sayughfaru lana wa iyyatihim aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khadh 'alaihim mitsaqul kitabi alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haqq wa darasu ma fihi wad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Lalu datanglah generasi setelah mereka, yaitu setelah para nabi itu, khalfun, generasi yang tidak baik, yang buruk, warithul kitaba, yang mereka mendapatkan warisan Alkitab, artinya mereka mendapatkan Taurat, ya'khuduna arada hadzal adna, yang mereka mengambil sogok dan suap
dari Alkitab tadi. Maksudnya adalah tokoh agamanya itu ketika dia bicara agama, dia ngambil suap. Maksudnya ngambil suap gimana Pak? Dimintai untuk berfatwa mengenai kejadian dan kasus yang ditanyakan kepada mereka, namun ternyata fatwanya diselewengkan, sehingga dia berfatwa sesuai dengan pesanan. Ya, saya punya kasus seperti ini, saya punya kejadian kayak gini. Apalagi mohon maaf ketika itu berkaitan dengan sengketa yang dia hadapi. Ini masalah antara saya dengan saudara saya, tolong nanti saya dikasih jawaban kayak gini dan saya mau bayar berapa. Itu sampai ada seperti itu, sehingga dia ketika menyampaikan fatwa, fatwanya itu diselewengkan dan minta bayaran. Wa yaqulun, kemudian setelah dia melakukan praktek seperti ini, mereka mengatakan sayughfaru lana, kita akan diampuni, memastikan bahwasanya pasti ini akan diampuni oleh Allah, pasti dosa ini akan dihilangkan oleh Allah. Wa iyyatihim aradum mithluhu ya'khudhu, dan kalaupun datang peluang yang sama, ada orang yang minta fatwa diselewengkan, ya'khudhuhu, dia pun tetap mengambil sogok yang sama. Jadi ini memberikan kita sebuah pelajaran. Tokoh agama Yahudi ini, dia sudah tahu bahwasanya fatwa ini fatwa yang salah, dan dia juga tahu bahwasanya menerima sogok dari fatwa ini juga sogok yang haram. Begitu dia menerima, dia merasa sedih, dia merasa berdosa, kemudian dia tinggalkan, dan dia meyakini pasti nanti akan diampuni. Ketika ada peluang yang sama, diambil lagi. Istilahnya apa? Kapok lombok berpedesen, nggak ketemu panganan pedesen, dia tetap makan lagi. Saat pedesan dia bilang, wah pedesan gaber. Dia merasa kepedesan. Begitu ada makanan yang pedas, tetap ngambil makanan yang pedas lagi. Seperti itulah gayanya para pendeta Yahudi yang mereka sudah tahu itu haram, kemudian ketika dia mengambil yang haram, kayaknya dia merasa berbuat dosa, tapi dia meyakini pasti akan diampuni. Begitu ada peluang yang sama, dia ngambil lagi. Baik, ini contoh bahaya besar ulama usuk, sampai dia menyampaikan sebuah fatwa yang menyimpang demi dunia. Dan inilah makna wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Maksudnya apa? Jangan kau menyampaikan penyimpangan dengan tujuan untuk bisa mendapatkan kenikmatan dunia berikut isinya. Saya punya cerita ya. Udah pernah dengar ceritanya belum? Oh belum. Jadi cerita ini pernah disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Muzadi rahimahullah. Beliau pernah jadi apa? Mantan ketua PBNU. Dan di masa beliau, liberal di NU itu dikikis habis. Karena salah satu di antara program beliau adalah menjaga NU jangan sampai dimasuki tokoh-tokoh liberal. Makanya di masa NU tidak lebih parah dibandingkan setelahnya ketika dipimpin oleh beliau. Tokoh liberalnya ditahan sama beliau. Nah, Pak Hashim Muzadi ini pernah cerita. Ada, dan ini ceritanya waktu di Stadium Jenderal doktoral di UIN Sunan Kalijaga. Yang mendengarkan bukan saya ya, tapi yang ngikuti itu cerita ke saya. Nah, beliau menyampaikan satu fenomena yang terjadi di daerah Jember. Di Jember itu ada kantor pimpinan cabang NU, PCNU ya. Dan kantor ini punya bahsul masail, punya bahsul masail tingkatan lokal. Sehingga para tokoh agama yang ada di sekitar itu dikumpulkan untuk membahas beberapa kasus yang ada di sekitarnya. Singkat cerita, yang dibahas adalah tentang hukum rokok. Akhirnya setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang, ternyata kesimpulan dari majelis, mereka menyampaikan bahwa rokok
rokok itu haram. Kesimpulan dari majelis dengan menimbang maslahat madharat dan beberapa fatwa para ulama masa silam yang mereka pernah ketemu dengan rokok, kesimpulannya rokok haram. Nah, tiba-tiba hasil dari sidang ini diprotes oleh salah satu anggota. Kalau kalian berani memfatwakan rokok itu haram, majelis ini mengeluarkan fatwa rokok itu haram, gedung ini tidak akan berdiri. Loh, kenapa? Karena donatur terkuat gedung ini adalah pemilik perusahaan rokok A. Baik, kalau begitu fatwa dicabut dan akan dikaji ulang. Akhirnya dikaji ulang, kemudian dikeluarkanlah hasil yang kedua, bahwa majelis menetapkan rokok itu haram kecuali rokok A. Masya Allah. Lalu beliau sendiri menyampaikan, inilah contoh bahayanya harta ketika sampai mengendalikan agama. Sehingga ada sebagian orang yang terkadang dia bicara dalam rangka untuk kepentingan duniawi, namun atas nama agama. Nah, mereka mungkin berpikir, wah nanti kan kita akan diampuni oleh Allah, kita akan mohon ampun kepada Allah, sehingga menghibur diri dengan memastikan dosa yang kita kerjakan pasti akan diampuni oleh Allah. Siapa yang bisa menjamin seperti itu? Dari mana kau bisa menjamin seperti itu? Cara menghibur diri seperti ini berbahaya. Akhirnya membuat orang jadi semakin nekat untuk berbuat maksiat. Karena dia merasa di posisi saya aman, saya bisa mendapatkan ampunan dosa, hanya cukup karena kan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Sudahlah, nanti setelah ini kau minta ampunan kepada Allah. Cara menghibur diri seperti ini cara yang berbahaya, sehingga membuat orang jadi merasa dirinya terjamin perbuatan dosa tadi terasa ringan untuk dia lakukan. Akhirnya dia melakukan normalisasi. Baik, ini kasus yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran tentang pelanggaran yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang bagaimana cara mereka ketika mau membinasakan Yusuf. Mereka itu rapat. Enaknya gimana ini Yusuf? Mau diapain? Karena dia terlalu ganggu hidup kita ketika dibersamai oleh bapaknya. Dalam salah satu rapat itu mereka mengatakan, idh qalu la Yusufu. Anda bisa buka surat Yusuf ayat 89, ayat 8 dan 9. Idh qalu, ketika mereka mengatakan, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Mereka bilang, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kami daripada kami. Wa nahnu usbatun, padahal kita kan kelompok yang lebih banyak. Inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya bapak kami itu dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah, ini anak tapi menyebut bapak sesat, padahal bapaknya itu nabi, Pak. Namun yang dimaksud sesat di sini adalah menurut penilaian mereka, bapaknya ini tidak adil dalam bersikap terhadap anak-anaknya. Yusuf lebih disenangi. Lalu diantara mereka ada yang mengusulkan, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh saja Yusuf, atau buang dia di padang pasir, yakhlu lakum wajhu abikum, sehingga dia tidak akan ganggu wajah kalian di hadapan bapak kalian. Maksudnya nanti dia tidak akan mengganggu interaksi kalian dengan bapak kalian. Biar anak kelangenan itu segera hilang. Biar anak yang disukai, yang dicintai itu, biar anak yang dicintai oleh sang bapak ini segera hilang. Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin, dan nanti setelah itu kalian bisa sama-sama menjadi orang soleh. Masya Allah. Kebayang nggak Pak kayak gini Pak? Dia berencana untuk berbuat maksiat, tapi di saat yang sama dia berencana nanti setelah ini kita akan sama-sama bareng-bareng jadi orang soleh. Kalau ada orang yang merencanakan maksiat
dan di saat yang sama dia merasa ada cara pelarian untuk bisa menghapus dosa, maka dia akan merasa aman ketika mau berbuat jahat. Dia akan merasa aman ketika mau berbuat maksiat, karena setelah ini ada cara untuk bagi kita bertobat, pelarian dari perbuatan maksiat, sehingga saat mau berbuat maksiat dia sudah punya rencana habis ini mau ngapain untuk menghilangkan dosa itu. Nah, di saat itulah maka dia akan merasa aman untuk berbuat maksiat, berbuat jahat. Coba Bapak lihat di situ. Dia berencana untuk membunuh Nabi Yusuf, tapi setelah itu dia bilang gimana? Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Dan nanti kalian setelah ini bisa menjadi orang soleh. Gimana setelah membunuh calon nabi, setelah itu dia merasa setelah ini kita bisa sama-sama jadi orang soleh. Itu disebabkan karena dia merasa ada pelarian pasca berbuat maksiat. Itu mirip Pak seperti di zaman kita. Ada orang yang mau berkorupsi misalnya, sudah aman saja, nanti setelah dapat duit kita pakai umroh bareng-bareng. Nah, begitu pulang umroh, kayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, nol dari dosa. Yang jamin siapa? Sehingga dia merasa kalau dia bisa mendapatkan ampunan dosa dengan rencana perbuatan ibadah yang akan dia lakukan pasca ini, maka dari situ dia akan merasa lebih aman ketika berbuat dosa. Dia akan lebih nekat karena ada pelarian pasca ini. Dia bisa setelah berbuat maksiat kemudian tinggal dipakai umroh, tinggal dipakai haji, tinggal dipakai amalan A, amalan B dan seterusnya, dosanya akan hilang. Sejarah berulang, dan ternyata kejadiannya sama di zaman sekarang. Saya pernah dengar langsung dari salah satu kawan yang waktu itu dia kerja di salah satu bank ribawi. Nah, kemudian setelah dia sadar akan bahaya riba, dan ini ceritanya sudah cukup lama Pak, mungkin sekitar 2019 atau bahkan sebelum itu, karena masa-masa ketika ada banyak sekali gerakan-gerakan anti riba, termasuk di antara yang dapat pengaruh dia. Nah, kemudian saat dia mengajukan resign, atasannya itu tahu orang ini ikut apa kok sampai mengajukan resign. Waktu itu kan resign bareng-bareng Pak ya, rombongan yang resign dari perbankan itu banyak sekali. Sampai bank itu waktu itu ngundang beberapa tokoh agama untuk memotivasi agar mereka bertahan dalam dunia riba, insya Allah. Ya. Salah satu kawan cerita itu, sebelum kerja di lembaga ribawi mereka itu sholat duha bersama, pengajian, lalu sholat duha bersama. Begitu bubar dari masjid, Allahu Akbar, kita takbir, insya Allah, untuk memperkaya sumber pemasukan bagi negara, karena dia kerja di bank BUMN. Baik, nah dia cerita, saat saya mengajukan resign dari bank ribawi, atasan saya yang sudah tahu dan sudah kenal, bahkan dia juga termasuk orang yang rajin ke masjid, itu bilang, memotivasi saya, sudah kamu bertahan saja, kamu bertahan saja, tenang aja di sini. Berharaplah semoga yang haram ini bisa disucikan dengan cara ibadah. Semoga yang haram ini bisa disucikan dengan cara ibadah. Itu kan berarti pengakuan pribadi dia. Kalau pendapatannya, buktinya apa? Dia bilang semoga yang haram ini bisa disucikan. Itu pengakuan pribadi kalau pendapatannya haram. Dia tidak membela kalau sumber pendapatannya ini halal, tapi yang dia sampaikan adalah berharaplah semoga yang haram ini nanti bisa disucikan. Dan yang dimaksud adalah kalau kamu mendapatkan harta haram lalu kau zakati, maka harta haram itu akan hilang pengaruhnya sehingga kau tidak lagi terhitung melakukan perbuatan dosa. Karena zakat itu berfungsi apa? Menyucikan harta. Zakat kan berfungsi menyucikan harta Pak, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah harta mereka
sebagai zakat untuk menyucikan dari hal-hal yang kotor dari mereka, wa tuzakkihim biha, dan menyucikan mereka darinya. Sehingga fungsi zakat menyucikan harta. Maka kamu kalau bayar zakat, harta-harta haram itu akan tersucikan. Benar nggak Pak kayak gini Pak? Nabi SAW sudah menegaskan zakat dari harta haram tidak berfungsi dan tidak diterima. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci. Allah juga tidak menerima zakat dari hasil korupsi, dari hasil harta khianat, dari hasil harta haram. Berarti kalau harta haram gimana Pak? Ya tidak dizakati. Alhamdulillah tidak dizakati. Dapat utuh, enggak kayak gitu Mas. Yang benar gimana? Ketika tidak dizakati, kau punya kewajiban untuk membuang semua. Kalau zakat kan cuma 2,5%, dikit sekali ya. Tapi kalau dibuang semua, dihabiskan semuanya di jalan Allah, maksudnya dia serahkan kepada fakir miskin, tidak boleh dia nikmati sepeser pun. Bukan berarti ketika tidak dizakati terus kamu dapat semuanya. Justru sebaliknya, ketika tidak dizakati, karena kau tidak boleh mengambil sepeser pun darinya, sehingga harus kau keluarkan semuanya. Nah, pemahaman seperti ini muncul pada diri seseorang karena dia meyakini bahwasanya sesuatu yang haram itu akan bisa hilang, sesuatu yang salah itu bisa hilang dosanya, karena kita punya pelarian. Makanya kalau orang meyakini ketika mau berbuat maksiat, kemudian dia merencanakan nanti kan bisa tobat, gampang, dengan tobat dosamu hilang, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, dosamu akan diampuni semuanya. Ketika dia merasa ada pelarian seperti itu, maka yang dia lakukan adalah akan semakin nekat untuk berbuat jahat. Nah, sebagaimana yang terjadi pada teman-temannya atau saudara-saudaranya Yusuf. Baik. Kemudian ayat yang ketiga. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, bahwa orang-orang Yahudi itu meyakini mereka akan masuk neraka hanya sebentar, sebagaimana yang ditegaskan di surat Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Mereka bilang, kalaupun kita nyemplung neraka itu hanya beberapa hari saja. Kalau kita nyemplung neraka itu hanya beberapa hari saja. Sehingga kalaupun kita masuk ke dalam neraka itu tidak selamanya, tenang saja. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sebuah riwayat tentang keyakinan orang Yahudi. Mereka tahu bahwa ini perbuatan salah, mereka tahu ini dosa, mereka tahu ini maksiat, tapi dalam keyakinan mereka tenang saja, nanti kalaupun nyemplung neraka, paling cuma setengah hari setelah itu keluar, paling cuma 2 hari setelah itu keluar, dan kita bisa menikmati surga yang abadi. Menurut mereka, Allah Subhanahu wa taala nanti akan melihat kepada seluruh penduduk neraka, dan siapa yang sunat akan diselamatkan oleh Allah. Makanya Yahudi juga berkhitan, mereka juga berkhitan. Baik, qul attakhadtum indallahi ahdan, sampaikan wahai Muhammad, apakah kalian sudah membuat perjanjian dengan Allah? Fala yukhlifallahu ahdah, dan perjanjian itu tidak akan diingkari oleh Allah. Coba mana perjanjiannya? Ada enggak dalam teks Taurat kalian? Ada enggak dalam teks buku-buku yang Allah turunkan, kitab-kitab yang Allah turunkan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang nanti masuk neraka di antara kalian akan diselamatkan? Buktinya mana? Nah, mereka tidak punya. Nah, tapi mereka punya anggapan bahwasanya nanti kalaupun perbuat dosa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam neraka, itu hanya sementara. Setelah itu gimana, Pak? Kita akan diselamatkan oleh Allah. Rumangsamu. Siapa yang bisa menjamin seperti itu? Nah, model seperti inilah yang terkadang membuat orang itu jadi menganggap dosa itu ringan.
akhirnya dinormalisasi. Sudah jemaah, sehingga kita diajarkan beberapa pengalaman orang-orang jahat di masa silam, di mana mereka melakukan perbuatan maksiat karena mereka merasa perbuatan maksiat ini bisa hilang dosanya, bisa hapus dosanya dengan apa yang mereka yakini tadi. Cukup ditutup dengan ibadah, cukup kamu tutup dengan taubat, nanti tenang saja, kamu nanti taubat, hilang. Makanya gambaran yang diberikan Nabi SAW, orang mukmin melihat dosanya itu seperti apa Pak? Kaljibal, seperti gunung, dan dia berada di bawahnya, hampir saja gunung itu akan menimpanya sehingga dia takut. Sedangkan orang munafik, mereka menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian cukup dia kibaskan tangannya, lalu lalat itu terbang. Dosa tetap dosa, tapi cara pandang manusia ketika melihat dosa inilah yang membuat orang itu berbeda dalam perasaan ketika melakukan perbuatan dosa. Ada yang ketika melakukan perbuatan dosa dipenuhi dengan rasa takut yang besar, sehingga saat dia melakukan perbuatan dosa dia khawatir, jangan-jangan ini akan menjerumuskan dia ke dalam neraka, jangan-jangan Allah tidak mengampuninya. Ada juga orang yang ketika melakukan perbuatan dosa dia merasa ringan, karena perasaannya paling dosa ini cuman menghasilkan dosa sekian, nanti kemudian saya bisa bertobat sehingga dosa saya hilang. Kalaupun saya masuk neraka paling juga nanti sebentar, nanti setelah itu saya akan diselamatkan oleh A, oleh B, oleh saudara saya, atau saya akan diselamatkan karena saya membawa identitas tertentu, dan seterusnya. Akhirnya dia menganggap dosa itu ringan. Baik, yang keempat. Yang keempat, ini banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran, keyakinan bahwasanya ada orang yang bisa menanggung dosa orang lain, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan perkataan penduduk neraka di surat Al-Ankabut ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, kalian ikuti kami saja, ittabi'u sabilana, kalian ikuti kami, wal nahmil khatayakum, nanti dosa kalian aku yang nanggung, wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai', padahal mereka sama sekali tidak bisa menanggung dosa orang lain. Innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka itu pendusta. Terkadang pelaku maksiat ngajak orang lain untuk berbuat maksiat dengan janji seperti ini, sudahlah lakukan saja, nanti dosa kamu aku yang nanggung, dosamu aku yang nanggung. Itu enggak seorang Pak yang cerita ke saya Pak kayak gitu Pak. Ada orang punya rumah mau dijual, tapi dia menghindari berurusan dengan bank ribawi, maka dia menolak keras kalau ada konsumen mau KPR. Ada sebagian di antara konsumen yang ngebet, yang maksa, pokoknya Pak saya mau beli rumah Bapak, harga sekian tidak apa-apa Pak, tapi saya mau KPR. Mas kalau KPR saya nggak mau ya Mas. Bapak pokoknya tanda tangan saja, nanti dosanya aku yang nanggung Pak. Masya Allah, oh, pede banget itu ya. Dosanya aku yang nanggung. Ada juga misalnya orang tua memaksa anaknya untuk kerja di instansi tertentu, tapi di sini nggak boleh pakai jilbab. Tidak apa-apa, pokoknya lepas saja jilbabmu, nanti dosamu ibu yang nanggung. Sudah, pokoknya kamu tenang saja, kamu kerjakan saja, nanti dosamu aku yang nanggung. Sejarah itu berulang, yang beda hanya pelakunya. Sehingga kalau dulu ada orang yang mengatakan seperti itu, sekarang juga ada orang yang sama, dia merasa bisa menanggung dosa orang lain. Dan model seperti ini Pak sebelumnya telah ada pada syariat masa silam yang disimpangkan.
sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Nasrani. Makanya Yesus itu diyakini gimana Pak? Dia mati disalib dalam rangka untuk menebus dosa semua umat manusia. Apakah termasuk dosa orang yang menyalibnya? Sehingga yang nyalib Yesus, apakah dosanya juga ditebus sama Yesus? Mereka bilang iya, termasuk dosa orang yang menyalibnya. Apakah termasuk dosa kaum muslimin? Mereka bilang tidak. Lu salah kita apa? Kita nggak pernah berbuat salah sama Yesus, tapi kata mereka dosa kita tidak ditebus oleh Yesus. Nah, ini dibawa masuk ke dalam agama Islam. Ada sebagian di antara tokoh-tokoh thariqat, dia menyampaikan kepada para penganutnya, kamu tenang saja, nanti dosamu sudah saya tanggung. Tak tunggu dirimu di pintu surga. Kau nanti ketika dihisap sebut saja namaku, maka kau punya hak khusus sebab aku jadi panitia akhirat. Masya Allah. Ya, kemarin kan sempat viral itu ceramahnya salah satu orang yang ngaku Habib, ya. Bahasanya kita ini adalah panitia besok di hari kiamat. Siapa itu yang jadi panitia? Para keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menghormati keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hal yang disyariatkan. Tapi kalau berlebihan seperti itu sampai ngelunjak demikian, keduren yang ngelunjak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah bintu Muhammad, salimi mali ma syi'ti, kau boleh meminta hartaku seberapapun yang kau inginkan, la ugni anki minallahi syai'a, tapi ingat aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah. Itu doktrin yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Belum lagi yang keturunan Fatimah yang keberapa itu tidak tahu. Karena yang ngaku Habib itu kan kalau ditarik ke atas maksud mereka adalah Ba'alawi, keturunan Ali bin Abi Thalib dari istri siapa? Fatimah. Karena ada keturunan Ali yang bukan istri Fatimah, dari Hasan dan Husain. Yang tertinggi saja persis di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan Fatimah radhiyallahu anha. Itu saja dikasih peringatan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La ughni anki minallahi syai'an. Sepeser pun aku tidak bisa menolongmu di hadapan Allah. Apalagi yang jauh di bawahnya. Terus ngaku sebagai panitia akhirat. Inilah keyakinan permisif jemaah yang membuat orang jadi merasa serba boleh ketika dia beragama, sehingga apapun yang dia lakukan kan sudah ada yang nanggung. Akibatnya gimana Pak? Antara yang rajin dan yang malas ke tempat ibadah, hasilnya gimana Pak? Hasilnya sama. Lalu apa bedanya antara yang rajin melakukan ibadah dengan yang dia malas-malasan melakukan ibadah? Gak ada bedanya. La haula wala quwata illa billah. Kita nggak setuju dan kita menolak prinsip seperti ini. Padahal kalau mau kita buktikan ya, dalam ajaran Nabi Musa alaihissalam Allah menegaskan tidak ada istilah seseorang menanggung dosa orang lain. Baik, coba Bapak buka surat An-Najm. Di Taurat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya, bahwa tidak ada manusia yang bisa menanggung dosa manusia yang lain. Ustaz dari mana tahu kalau itu di Taurat udah kayak gitu? Saya nggak baca Taurat, tapi Al-Quran menceritakan sebagian isi Taurat. Sebutkan ayat yang menjelaskan kutipan isi Taurat. Kamu sudah hafal semua ya. Ayat yang menjelaskan kutipan isi Taurat. Mas, inna fi dzalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Di surat apa itu? Al-A'la. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di bagian akhir dari surat Al-A'la berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Wal akhiratu khairun minal
wal akhiratu khairu wa abqa inna fi dzalika lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Salah satu di antara kutipan Taurat yang disebutkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan hakikat kehidupan dunia. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Sesungguhnya itu ada dalam suhuf terdahulu, suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Sehingga di antara isi Taurat adalah penjelasan bahwa manusia itu tidak bisa nanggung dosa manusia yang lain. La taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak bisa nanggung dosa orang lain. Bapak lihat di surat An-Najm. Silakan dibuka surat An-Najm. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat 36. 36. Saya ulangi, ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah mereka belum diberitahu tentang isi dari suhuf Musa wa Ibrahim alladhi waffa, dan Ibrahim yang beliau memenuhi janjinya. Apa isi suhuf Musa dan Ibrahim? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Itu isi Taurat. Maka mungkin bisa dibuktikan ya, di perjanjian lama yang masih dipakai oleh Bani Israel sampai sekarang atau oleh ahli kitab, Bapak buktikan di situ ada pernyataan seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Sehingga kalau ada ungkapan suami akan nanggung dosa istri, salah atau benar? Suami akan nanggung dosa istri, salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Orang tua akan nanggung dosa anaknya, salah atau benar? Salah. Ulama akan nanggung dosa masyarakat, salah. Nabi nanggung dosa umat, salah semua itu. La taziru waziratun wizra ukhra. Itu kaidah baku yang berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran dan termasuk juga termaktub dalam suhuf Musa. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Maka enggak ada ceritanya si A nanggung dosa si B, siapapun dia. Karena keyakinan seperti inilah membuat orang jadi lebih nekat untuk berbuat jahat. Sehingga tenang saja. Mohon maaf Pak, sebagian para koruptor itu meyakini yang penting saya adalah penganut Habib A, penganut tokoh B, maka saya akan bebas dari jeratan pasal di akhirat. Masya Allah. Sehingga dia merasa aman ketika berbuat maksiat, praktek sogok, praktek suap, praktek korupsi, dan aneka pelanggaran-pelanggaran dalam masalah keuangan dan amanah itu jadi ringan ketika mereka lakukan, karena mereka meyakini perbuatan ini telah dijamin oleh tokoh agamanya. Tak tunggu dirimu di pintu surga, sebut saja namaku, nanti kau akan diampuni, malaikat akan segan ketika mendengar namaku. Dan salah satu di antara penganut tarekat seperti ini pernah cerita ke saya penganut tarekat ini, dan kata guru saya, kalau nanti nyebut nama guru ini, malaikatnya itu segan, kalah wibawa, sehingga memaafkan dan tidak berani untuk bertanya kepada mayit ketika di alam kubur. Ya, maka rencana malaikat gagal gara-gara orang ini menyebut nama gurunya. Yang aneh-aneh kayak gini Pak, dan ini ngajari jelek nih Pak. Jadinya apa? Orang merasa berpangku tangan dengan sosok tertentu, karena dia merasa dosa dia telah dijamin oleh orang lain. Padahal berkali-kali Al-Quran menegaskan la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan bisa nanggung dosa orang lain. Mungkin Bapak perlu sampaikan ini ke banyak tempat Pak.
Sebab ini salah satu racun pemikiran yang membuat orang itu jadi nekat berbuat maksiat, terasa ringan untuk berbuat maksiat. Ya. Makanya kalau ada orang yang bingung, kenapa Pak ya? Yang korupsi itu kan orang yang beragama, bahkan dia bergelar tokoh agama. Dia mungkin rajin sholat, rajin tahajud, rajin zikir. Ya, suudzon saya itu ya berangkat dari situ Pak. Suudzon, ini pertanyaan real dari jamaah. Dia yang korupsi itu bukan orang awam agama, bukan orang yang jauh dari masjid. Dia mungkin bangun masjid, dia rajin ke masjid, rajin sholat, rajin ibadah, bahkan puasa Rajab itu aktivis dia, aktivis bulan Rajab. Tapi kok bisa kayak gitu Pak? Ya, suudzon saya kayak itu. Berangkat dari anggapan bahwasanya sudah ada yang nanggung dosanya. Karena kan ini sering disampaikan dalam ceramah-ceramah tokoh-tokohnya. Sebut saja kamu adalah anggota ormas ini, maka kelak di hari kiamat kau akan dinaungi dengan bendera ormas tersebut. Sepiro ambane. Ini kun jahite kapan gitu. Al-Quran menegaskan, Anda akan dihisap pribadi-pribadi, bukan dihisap atas nama kelompok dan golongan. Allah Ta'ala menegaskan, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Dan kalian semua, mereka semua akan datang kepada Allah di hari kiamat fardan, sendirian. Tidak ada istilah rombongan gitu. Anggota ormas A kumpul mlebu surga kabeh, sudah ditanggung sama ketua ormas, sudah dinaungi oleh bendera ormas. Tidak ada ceritanya kayak gitu. Anggota ormas B kumpul surga kabeh, nggak ada ceritanya seperti itu. Masing-masing akan dihisab oleh Allah fardan, sendiri-sendiri. Nah, karena ini sudah terlanjur tersebar di mana-mana, maka kita perlu memberikan banyak penjelasan bagi masyarakat bahwa la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak akan nanggung dosa orang lain, maka jangan percaya kalau ada orang yang mau menanggung dosamu. Allah juga menegaskan ketika orang kafir itu mengajak kepada orang mukmin, ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Ikuti saja kami Pak, nanti kalau Bapak ikut perayaan bersama kami, wal nahmil khatayakum, kalaupun berdosa nanti dosa kalian kami yang nanggung. Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Padahal mereka sama sekali tidak bisa menanggung dosa orang lain. Wa innahum lakadzibun, mereka itu pendusta, bohong itu, yang mengklaim bisa nanggung dosa orang lain. Mereka adalah pendusta. Baik. Selanjutnya yang keberapa? Kelima. Ini berkaitan dengan keyakinan bahwasanya manusia kelak di hari kiamat dia akan dihapuskan semua kesalahannya karena dia pernah ditahlili. Jadi bergantung kepada amal orang lain. Bapak boleh buktikan kalau mau disurvei Pak. Kalau mau disurvei ya, Bapak cari di pelosok-pelosok kampung yang nggak sholat, yang nggak puasa, tapi KTP-nya muslim. Nggak sholat, nggak puasa, yang KTP-nya muslim itu Pak. Kenapa ora sholat, kenapa ora poso? Engko nek ora sholat ora poso nyemplung neraka. Jare sapa? Engko nek aku mati ditahlili kan entek kabeh dosaku. Nggih. Aku nek mati yang penting wis tahu korban, nyawa balas nyawa. Nah, saya sudah pernah menyembelih kambing sehingga nyawa kambing ini yang nanti akan menyelamatkan nyawaku. Nyawa balas nyawa, tenang saja. Bapak ini muslim ahli surga. Buktikan Pak, Bapak survei ke kampung kalau mau membuktikan ya. Mayoritas mereka punya keyakinan kalau nanti mati ditahlili dosanya hilang. Makanya kan mereka paling takut kalau
nggak ditahlili. Lebih takut tidak ditahlili daripada tidak disolati. Karena keyakinan tadi. Ini keyakinan apa sih Pak? Murji'ah. Menurut Murji'ah, orang kalau dia sudah punya iman, walaupun ratau sholat, walaupun nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah beribadah, masuk surga. Iman mereka terjaga. Karena nanti apalagi ditahlili, dikirimi doa oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Makanya acara ini tidak boleh hilang, harus selalu dilestarikan di tengah masyarakat. Yang mau berupaya menghilangkan acara tahlilan ini ngerusak keyakinan umat bahwasanya ada yang bisa menjamin dosa masyarakat yang telah meninggal dunia. Makanya mereka nggak terima ya kayak gitu. Gitu Pak ya. Sehingga jadi kenapa kok ini sangat dipertahankan, berangkat dari keyakinan itu. Saya lama bertetangga dengan orang nggak seperti ini Pak. Ratau sholat, padahal kalau ke sawah rajin dia. Ratau poso, tidak pernah menyentuh air wudhu, tidak pernah bersentuhan dengan masjid. Pas kurban datang dari panitia. Kenapa? Ada jatah daging. Sehingga dia tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, baru melakukan ibadah pas kapan? Pas acara kurban. Baru melakukan ibadah kalau pas Idul Fitri. Sehingga dia sholat setahun sekali atau setahun 2 kali. Dalam keyakinan dia, rasalat raposo bukan urusanmu, yang penting kau nikmati aku ditahlili, dosaku hilang. Ya, mau disurvei? Mungkin saya sarankan ke teman-teman mahasiswa ya, barangkali mau dijadikan sebagai TA, skripsi atau apa, tentang keyakinan seperti ini di masyarakat kita, fenomena murji'ah di masyarakat lokal. Dan itu berangkat dari tadi ya, dia merasa kalaupun mati ratau sholat, ratau poso, ratau ibadah, nanti akan hilang semua beban dosa karena ketika mati dia ditahlili. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Mungkin Anda akan keberatan kalau terlalu panjang ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kembalikan ke moderator. Silakan Mas. Moderator kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Amin Rubait Hafizahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Mungkin untuk para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan 1 atau 2 pertanyaan saja. Barakallahu fikum. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait surat Al-Zalzalah Ustaz. Az-Zalzalah. Yauma idzi yasduruna astatan yura'malahum. Nah, manusia dikeluarkan dari kubur dalam berkelompok-kelompok. Maksudnya kelompok-kelompok gimana Ustaz? baik. Yauma yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari ini yasdurun nas, manusia, yasduru itu artinya dimunculkan, dibangkitkan. Ashtatan, coba kita baca tafsirnya Ibnu Katsir. Ashtatan bimakna anwa'an wa asnafan ma baina syaqiyyin wa sa'idin. Berkelompok-kelompok, maksudnya adalah antara orang yang celaka dan orang yang bahagia dipisahkan. Ma'murun bihi ilal jannah wa ma'murun bihi ilan nar. Ada yang digiring menuju surga, ada yang digiring menuju neraka. Sehingga begitu mereka dibangkitkan, orang-orang baik kumpul dengan yang baik, orang-orang jahat kumpul dengan orang yang jahat. Bukan berkelompok-kelompok. Ormas A kumpul jadi satu, ormas B kumpul jadi satu. Ada berapa ormas? 2. Oh, banyak sekali kok 2. Dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai zaman sekarang. Sehingga kita tidak meyakini kelompok-kelompok di sini maksudnya adalah kalau dikumpulkan berdasarkan kelompok. Tarekat ini kumpul, tarekat ini kumpul jadi satu, tarekat ini kumpul, yang ini kumpul sesuai dengan bendera masing-masing.
Islam jamaah itu kan meyakini kayak gitu, Pak. Makanya kalau kamu selama hidup nggak punya imam, maka nanti kamu akan tersesat di hari kiamat. Dan yang tersesat masuk neraka semuanya. Sehingga kalian harus punya imam. Baik, saya juga meyakini punya imam. Saya punya imam, tapi nggak setuju dengan imam kamu. Ngapain harus imam kamu? Terus imammu siapa? Nabi Muhammad SAW. Pemimpin agama itu tidak hilang walaupun orangnya sudah meninggal, karena Allah Subhanahu wa taala tinggalkan panduan yang bisa diikuti sampai akhir zaman, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Beliau sebagai imam bagi seluruh umat manusia, sebagaimana yang beliau nyatakan, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin seluruh umat manusia. Makanya Allah memuji Nabi Ibrahim dengan mengatakan, kana Ibrahimu ummatan qanita. Ibrahim adalah seorang imam yang taat, pemimpin yang taat. Imamku Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau imammu yang ada di Kediri sana ya terserah. Tapi imamku adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikumpulkan ashtatan di sini bukan maksudnya adalah dikumpulkan berdasarkan kelompok, tapi dikumpulkan berdasarkan keadaan dia. Yang diperintahkan di surga kumpul jadi satu, yang diperintahkan ke neraka kumpul jadi satu. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Wa qala As-Sudi, kata As-Sudi, ashtatan ay firaqa, mereka dikelompok-kelompokkan, yaitu dikelompokkan sesuai dengan amalnya masing-masing. Liyurau a'malahum liya'malu wa liya'lamu wa yujawazu bima amilu, agar mereka bisa mengetahui dan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan fid dunya, ketika di dunia. Dan semuanya akan dilihat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Seberat darah dia bisa lihat, seberat darah baik dan buruk dia bisa lihat. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Selanjutnya. Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika seorang bapak tidak mengajari anaknya ilmu agama sehingga dia berbuat dosa, atau seorang suami tidak mengajari istrinya agama sehingga istrinya terjerumus dalam perbuatan dosa itu, apakah istri atau bapak tersebut, suami atau bapak tersebut menanggung dosa atau bagaimana, Ustaz? Penjelasannya, Ustaz. Ikut berdosa atau seperti itu? Ketika ada suami yang tidak ngajari istrinya sehingga istrinya berbuat dosa, atau ketika orang tua tidak ngajari anaknya sehingga anaknya berbuat dosa, apakah istri dan orang tua atau apakah bapak kemudian suami ini menanggung dosa istrinya? Jawabannya tidak menanggung dosa, tapi yang terjadi dia berdosa karena tidak menunaikan kewajibannya. Kewajiban orang yang berilmu menyampaikan ilmunya. Dan ini tidak terbatas pada suami istri. Maka tanggung jawab orang yang berilmu adalah apa? Mengajarkan kepada yang lain. Tanggung jawab suami, istri, tanggung jawab orang tua kepada anak atas perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Maka kalau dia tidak menunaikan kewajiban ini, sehingga membuat anaknya berbuat maksiat, istrinya berbuat maksiat, padahal dia tahu itu maksiat, dibiarkan saja, maka orang tuanya berdosa. Berdosa dari sisi apa? Tidak menunaikan kewajiban. Contoh, usia berapa anak diperintahkan sholat? 7 tahun. Kalau sudah usia 10 tahun dipukul jika tetap tidak mau sholat. Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis salati wa huwa ibnu sab'in. Perintahkanlah anakmu untuk salat ketika dia di usia 7 tahun. Wadribuhum wa huwa ibnu ashrin. Dan pukullah mereka ketika mereka di usia 10 tahun. Baik. Anak usia 10 tahun yang laki-laki, biasanya belum balik kan Pak? Belum balik ya, yang laki-laki. Anda punya anak laki-laki usia 10 tahun, nggak sholat, tapi dibiarkan saja, dosa nggak anaknya? Anaknya dosa nggak?
Belum balik apa berdosa? Tidak berdosa. Kenapa? Belum balik. Dia belum balik tidak berdosa. Maka anak 10 tahun atau 7, 9, 10, 7, 8, 9, 10 ini ketika tidak sholat dia nggak berdosa karena dia belum balik. Tapi bapaknya, ibunya berdosa karena membiarkan anak ini tidak sholat. Walaupun anak ini ketika nggak sholat dia nggak berdosa. Loh, kenapa kok bapak ibunya malah berdosa? Pak, wong sing nglakoni anake kok. Karena kamu dapat perintah untuk melaksanakan tugas sebagai orang tua dengan melaksanakan atau dengan menyuruh mereka untuk sholat. Tapi kamu nggak kerjakan, maka kamu berdosa. Wallahu a'lam. Begitu Pak ya. Sehingga di sini dia berdosa karena tidak menunaikan kewajiban, bukan berdosa karena nanggung dosa orang lain. Anak tidak sholat tadi tidak berdosa, tapi karena orang tuanya tidak melaksanakan kewajibannya, maka dia berdosa karena tidak menunaikan kewajiban itu. Nah. Baik, lagi? Mungkin untuk jamaah akhwat ada yang bertanya? Tidak ada, alhamdulillah. Baik, biasanya sampai jam berapa? Jam 10 Ustaz. Sampai jam 10. Baik. Ini pas ya, jam 10 lebih 12 karena tadi telat 12 menit. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma wa sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.